atas waktu yang diberikan pada saya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Made Agus Sugianto. Saya bekerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung. Judul makalah yang akan saya presentasikan saat ini adalah Strategi Menekan Defisit Anggaran BPJS Kesehatan. Bapak Ibu sekalian, BPJS Kesehatan adalah penyelenggara sistem jaminan kesehatan yang tujuannya agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Nah, sejak diimplementasikan Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2014, dana jaminan sosial kesehatan atau DJS Kesehatan ini mengalami defisit yang menunjukkan tren yang terus meningkat. Meskipun pemerintah sudah memberikan suntikan fiskal ya, sudah memberikan suntikan dana, namun defisit tetap terjadi. Nah, oleh karena itu, DJS dana jaminan sosial kesehatan membutuhkan pembenahan sistem manajemen JKN serta dukungan dari berbagai pihak terkait untuk mengatasi masalah defisit anggaran. Ya, metode yang saya gunakan pada penelitian ini adalah metode descriptive analytic dengan desainnya desk study, di mana data sekunder yang saya gunakan sebagai referensi yaitu hasil penelitian, literatur, dan juga laporan-laporan yang terkait dengan BPJS Kesehatan. Adapun hasil penelitiannya yaitu seperti terlihat pada grafik ya, di mana defisit anggaran BPJS Kesehatan tuh dari tahun 2014 sampai dengan 2018 tuh menunjukkan tren yang terus meningkat. Tahun 2014 defisit anggaran sebesar 1,9 triliun, terus meningkat sampai dengan pada tahun 2018 mencapai 19,4 triliun. Pemerintah sudah mencoba memberi bantuan dana, yaitu pada tahun 2015 sebesar 5 triliun, sampai dengan 2018 sebesar 10,3 triliun. Namun pada tahun 2018 tetap mengalami defisit sebesar 9,1 triliun. Ini sumber dari Kementerian Keuangan RI tahun 2019. Nah, di sini berdasarkan data BPJS Kesehatan tahun 2019, ternyata anggaran yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan, khususnya untuk pelayanan kesehatan, terbanyak itu untuk penyakit katastropik atau penyakit tidak menular ya. Jadi proporsinya itu relatif antara 22% sampai dengan 25%. Khusus pada tahun 2018, besar pengeluarannya itu mencapai 94 triliun dan 20,43 triliun digunakan sebagai biaya pelayanan kesehatan untuk penyakit katastropik atau 22%. Jika kita bedah lebih lanjut, dari 20,4 sekitar 20,3 triliun tersebut, anggaran terbesar itu digunakan untuk biaya pelayanan kesehatan penyakit jantung, yaitu sebesar 10,5 triliun lebih atau 52%, diikuti oleh kanker 3,4 triliun, terus stroke 2,5 triliun lebih, gagal ginjal 2,39 triliun lebih, 12%, dan yang lainnya rata-rata kurang lebih 2%. Jadi totalnya sebanyak 20,429 triliun lebih itu digunakan untuk penyakit katastropik. Nah, pembahasan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa defisit anggaran terjadi pada BPJS Kesehatan. Yang pertama, di mana besaran iuran peserta lebih rendah dari semestinya. Jadi peserta kelas 1 itu diusulkan ya meningkat menjadi 160.000 per bulan per orang. Dan berdasarkan hasil perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, idealnya tuh per orang untuk kelas 1 itu sebesar 274.000 per orang per bulan. Dan untuk peserta kelas 3 dan termasuk juga PBI
penerima bantuan iuran itu diusulkan naik dari 25.500 menjadi Rp42.000. Faktor kedua yaitu terkait dengan dukungan dan peran aktif pemerintah daerah. Menurut Prof. Laksono Trisnantoro tahun 2019 menyatakan bahwa defisit jaminan kesehatan nasional itu akan terus terjadi selama pemerintah daerah atau Pemda tidak berperan aktif dalam menutup dana defisit. Jadi di sini diharapkan pemerintah daerah juga ikut membantu, khususnya untuk penerima bantuan iuran, sehingga masyarakat yang tidak mampu itu dibantu, disubsidi oleh Pemda, sehingga BPJS Kesehatan juga menerima masukan dana yang bisa mendukung untuk membayar biaya klaim untuk pelayanan kesehatan. Faktor lain juga adalah perilaku masyarakat dalam membayar premi, di mana sebanyak 46% peserta mandiri, dalam hal ini PBPU tidak teratur membayar premi, di mana peserta mandiri itu hanya membayar premi ketika dia sakit. Setelah mereka merasa sehat, mereka berhenti membayar, dan ini adalah salah satu sumber kenapa pendapatan BPJS Kesehatan itu tidak optimal. Nah, faktor lainnya di mana banyak PBI penerima bantuan iuran ini salah sasaran, dan PBI ini seharusnya sudah menjadi peserta mandiri, yaitu atau pekerja bukan penerima upah, dan juga ada terkait dengan database bahwa ada yang terdaftar sebagai PBPU ternyata orangnya sudah meninggal. Nah, ini tadi yang sempat saya sampaikan di awal, yaitu tingginya pembiayaan penyakit katastrofik. Penyakit katastrofik adalah penyakit tidak menular seperti kanker dan tumor yang membutuhkan biaya tinggi dalam pengobatan. Pembiayaan penyakit katastrofik ini mencapai 22% dari total pembiayaan BPJS Kesehatan. Nah, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam mengatasi defisit anggaran. Yang pertama yaitu revisi terhadap regulasi, yaitu revisi terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi dengan direvisinya regulasi ini diharapkan Pemda dapat berkontribusi terhadap atau berkontribusi dalam mengatasi defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan. Berikutnya dilakukan penyesuaian besaran iuran, dan ini sudah direalisasikan untuk saat ini, di mana Perpres tahun 64 tahun 2020 sudah menyatakan bahwa besaran iuran PBPU yang peserta mandiri kelas 1-nya 150.000, kelas 2-nya 100.000, dan kelas 3-nya 35.000 setelah dipotong subsidi 7.000, dan yang terakhir penerima bantuan iuran kelas 3 sebesar 42.000. Yang ketiga itu pengembangan basis data. Pengembangan basis data ini penting untuk mengurangi salah sasaran, di mana updating data itu akan dilakukan secara real time sehingga tidak terjadi salah sasaran. Yang keempat tentunya perlu juga dilakukan penurunan terhadap kasus-kasus penyakit katastrofik yang tentunya menyerap dana yang cukup besar, dan ini bisa dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat, terutama dengan perbaikan gaya hidup seperti menghindari minum minuman beralkohol dan rokok, meningkatkan aktivitas fisik, diet gizi seimbang, dan tentunya mengecek kesehatan secara berkala. Selanjutnya adalah strateginya dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia BPJS Kesehatan. Jadi diharapkan pegawai BPJS Kesehatan yang ada di daerah, mereka juga harus mampu memberikan sosialisasi kepada peserta, dan juga bisa bekerja sama dengan stakeholder yang ada di daerah, sehingga upaya-upaya untuk tentunya untuk menekan angka kasus kesakitan untuk penyakit tidak menular, sedang peran serta semua stakeholder yang di daerah bisa mendukung pelayanan yang diberikan oleh BPJS sehingga bisa menekan defisit anggaran. Yang terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Hal ini penting terutama untuk pengawasan dan juga evaluasi, karena BPJS Kesehatan bagaimanapun tetap berpeluang terjadinya fraud atau mungkin kesalahan-kesalahan dalam
sistem penginputan data sehingga bisa ditekan dengan melalui pengawasan dan evaluasi secara berkala. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi penilaian ini dapat disimpulkan yang pertama bahwa dana jaminan sosial kesehatan ya DJS Kesehatan mengalami defisit sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2018, di mana faktor penyebabnya antara lain ya struktur iuran BPJS yang terlalu kecil, peserta mandiri hanya mendaftar pada saat sakit, dan ada indikasi tidak tepatnya sasaran PBI. Dan selain itu juga rendahnya kontribusi Pemda dan besarnya beban pembiayaan BPJS Kesehatan untuk penyakit katastrofik. Ini semua menjadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya defisit pada BPJS Kesehatan. Dan khusus untuk penyakit katastrofik, upaya berupa perbaikan gaya hidup seperti menghindari minuman beralkohol, termasuk rokok, peningkatan aktivitas fisik, dan mengecek kesehatan secara berkala itu adalah salah satu upaya untuk menurunkan angka penyakit katastrofik, sehingga dana yang dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bisa ditekan seminimal mungkin. Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, saya tutup dengan Parama Santi Om, Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih.